Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaannya, kenapa banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dibandingkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat-sahabat yang lain? Mengapa banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya serta keturunannya itu banyak sekali? Ada apa ya? Pasti ada pertanyaan. Di sini akan saya jelaskan penyebabnya. Ada kitab namanya Al-Irsyad fi Ma'rifah Ulama Al-Hadis, karya Al-Hafidh Abi Ya'la Al-Khalili bin Abdullah bin Ahmad ibn Al-Khalil Al-Khalil Al-Qazwini. Beliau meninggal tahun 446 Hijriyah. Artinya beliau hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Di sini dijelaskan ya, riwayat Sami'tu Muhammad bin Sulaiman Al-Fami yaqul sami'tu Abdullah bin Muhammad Al-Isfaraini yaqul sami'tu Muhammad bin Idris. Jadi beliau mendengar dari Muhammad bin Idris. Waraqul Humaidi yaqul, Waraqul Humaidi ya, yaqul berkata, qala ahlul Madinah, berkata penduduk Madinah, wada'na sab'ina hadithan nujarribu biha ahlal Iraq. Jadi penduduk Madinah itu mereka mencoba membuat hadis palsu. Buat apa? Buat mengetes penduduk Irak ya, apakah mereka akan menfilter hadis itu dan berkata bahwa ini hadis palsu, atau malah menggunakan hadis itu sebagai hujjah, dalil ya. Faba'athna ilal Kufah wal Basrah ya. Jadi mereka mengirim hadis palsu itu, 70 hadis palsu ya. Kita kirim ke kota Kufah dan Basrah ya. Karena alim ulama itu kebanyakan di kota Kufah dan Basrah ya. Fa ahlul Basrah, maka penduduk Basrah, raddauha ilaina. Jadi penduduk Basrah ketika mendengar 70 hadis palsu itu, mereka bilang ini hadis palsu ya. Jadi kembalikan hadis ini ke asal muasalnya. Di mana? Di Madinah ya. Enggak ada hadis seperti ini ya. Ya, penduduk Ahlul Basrah mereka ngerti ya, walam yaqbaluha, dan mereka menolak hadis itu. Mereka berkata, kembalikan sumber hadis ini kamu dapat dari mana? Oh, dari Madinah. Ya sudah, kembalikan. Kita tidak menerima hadis ini ya, karena hadis ini palsu ya. Mereka berkata, loh kok bisa? Iya, ini palsu ya, kembalikan ke mereka ya. Wa qalu hadhihi kulluha mawdhu'ah. Mereka berkata ini semua palsu ya. Wa ahlul Kufah, adapun ya, dan penduduk Al-Kufah itu ya, kota Kufah ini ya, raddauha ilaina. Jadi mereka itu raddauha, mereka mengembalikan hadis itu. Wa qad wada'u li kulli haditsin asanida. Mereka menolak hadis itu atau mengembalikan hadis itu, dan mereka memasukkan sanad-sanad ke dalam hadis-hadis tersebut ya. Jadi ada hadis, ada sanadnya. Mereka berkata, enggak, sanadnya yang benar itu fulan. Nah, ini yang benar ya. Ini kembalikan ke mereka. Ini sanad yang benar ya. Jadi penduduk Kufah itu sangat cerdas dan pintar memalsukan hadis.
Adapun penduduk Basrah, mereka justru menolak. Ya. Di sini dijelaskan dalam Tanzihus Syariah, ya, dijelaskan oleh Abu Ya'la Al-Khalili, wada'at ar-rafidhatu fi fadailu Ali. Jadi penduduk Rafidhah itu, orang-orang Rafidhah itu, mereka membuat hadis palsu tentang Ali bin Abi Thalib wa ahlil bait. Ahlil bait di sini bukan istri-istri Nabi menurut beliau, tetapi keluarganya Ali. Ya. Siapa? Ya Fatimah, Hasan, Husain, dan seterusnya. Nah, sekitar ya, kira-kira ya, nahwa 300.000 hadis. 300.000 hadis. 300.000 hadis palsu. Jadi 300.000 hadis palsu. Ya. Wa 'allaqa 'alaihi al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim. Maka Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau membuat ta'liq. Ya, ta'liq wala tastab'id hadha fa innaka law tatabba'ta ma 'indahum min dhalik lawajadta al-amra kama qala. Dan hal ini tidak meragukan. Kenapa? Jika kalian meneliti, ya, mengikuti, ya, jalur-jalur sanad mereka, maka kalian akan tahu bahwa kalian akan dapati bahwa hadis-hadis itu palsu, ya. Jadi Ja'far as-Shadiq itu yang dijadikan Syiah sebagai sumber itu banyak sekali kedustaan yang ditempelkan kepada beliau. Kemudian dijelaskan qala al-huffaz, ya, qala ba'dul huffaz, ta'ammaltu ma wada'ahu ahlul Kufah. Jadi saya periksa, ya, saya teliti apa yang hadis-hadis yang dibuat oleh penduduk Kufah. Hadis-hadis ini palsu, ya. Fi fadailu Ali, tentang keutamaan Ali, wa ahli baitihi, ya, dan keluarganya, ya. Fazada ala 300.000. Jadi hadis itu akhirnya setelah diteliti oleh beberapa orang-orang hafidz tentang hadis, yaitu lebih dari 300.000 hadis itu palsu, ya. Ini zaman dulu, ya. Zaman era-era awal, ya, masih banyak ulama salaf, ya. Orang Syiah berhasil memasukkan 300.000 hadis, ya. Dan ini masih di zaman Imam Malik, ya. Kemudian zaman Abu Hanifah, dan juga Asy-Syafi'i, dan juga Al-Hambali, ya, Ahmad bin Hambal, ya. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang yang jaraknya itu lebih jauh dari zaman para ulama tersebut. Justru jauh lebih gampang, ya. Jauh lebih mudah sekali membuat hadis-hadis dan riwayat-riwayat, kisah-kisah halu yang sering kalian dengar di YouTube. Haddatsana an Imam Fulan, an Imam Alan, an ini, an Syekh, an Sayyid, an Ustadz, an Habib, an omongan yang, ya, riwayat itu bahwa Fulan terbang di atas daun, ya, atau Fulan berangkat ke Mekah naik karpet, ya, atau naik sejadahnya, dan Fulan, ya, membuat itu apa namanya, keluar jin dari botol dan apa, ya, persis seperti cerita khurafat 1001 malam, ya, Alfu Lailatin wa Lailah, ya, Alfu Lailatin wa Lailah, ya, dari Persia, ya. Kenapa? Karena Persia itu mereka doyan khurafat, ya. Persia itu paling doyan khurafat. Sekali lagi, penduduk Persia itu paling doyan khurafat. Dari penduduk Persia sampai India itu paling doyan khurafat. Sehingga apa?
Akhirnya ini menyusup ke kitab-kitab hadis, menyusup ke kitab-kitab hadis, menyusup ke kitab-kitab sirah, ya. Dinisbatkan sesuatu yang tidak ada pada sahabat, ya, atau sesuatu yang tidak ada pada ulama salaf atau ulama madhab, ya. Banyak sekali, ya. Sehingga orang-orang awam nggak ngerti apa itu sanad, apa itu matan, apa itu takhrij, apa itu tasfiyah tarbiyah, ya. Akhirnya Ahlus Sunnah ini kerja bakti terus, ya, memfilter ini semua, ya. Tapi tidak masalah, ya. Lebih baik kita melakukan kerja bakti bersih-bersih, ya, daripada membiarkan sampah-sampah riwayat ini bertebaran terus-menerus, ya. Ibarat kita sekarang begini, ya, orang-orang yang bilang riwayat-riwayat dhaif dan riwayat-riwayat palsu itu ada manfaatnya, ya. Ini ibarat seperti orang yang bilang saya akan membuat kue, membuat roti, ya. Membuat kue, membuat roti, maka saya pesan tepung yang isinya serangga, ya, isinya kecoa, isinya kutu, isinya semut, mungkin juga isinya kelabang, ya, ya, kaki seribu, ya. Nah, kemudian dibuatlah roti itu atau kue itu dari campuran-campuran serangga itu. Ya, ketika sudah jadi, aromanya lezat, baunya harum, namun isinya mudharat, ya. Ketika dimakan, kalau sudah terkontaminasi di perut, ya, akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit aneh, ya, penyakit yang justru berbahaya, ya, bagi pencernaan, ya. Mungkin mudharatnya tidak skala pendek, tapi skala panjang, ya. Jadi riwayat-riwayat ini mudharatnya ini skala panjang, ya. Sehingga akhirnya apa? Kita butuh waktu, ya. Buat apa kita beli tepung yang isinya serangga? Cari tepung yang sudah bersih, yang sudah disaring, ya. Buat apa beri beras yang berkutu, yang kotor, yang kualitasnya rendah? Beli beras yang kualitasnya bagus, ya. Begitu juga dengan hadis, ya. Tidak semua hadis itu kita terima, tidak. Harus kita tahu ini sumbernya dari mana. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya, Al-Quran Allah melindungi, ya. Hadis Allah melindungi yang sahih-sahih, ya. Adapun yang batil itu pasti dhaif. Pasti sesuatu yang batil itu pasti dhaif, tidak mungkin sahih. Dan tidak mungkin dua hadis sahih itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu tidak mungkin, mustahil, ya. Dan alhamdulillah kita punya ulama yang kerja bakti terus, ya, untuk memfilter riwayat-riwayat ini. Tapi apakah ulama itu jumlahnya banyak? Enggak, ulama itu sedikit, ya. Kita yang seperti saya yang awam ini, saya harus membantu para ulama, ya, untuk menyebarkan konten-konten ini, ya, konten-konten ini sehingga kalian tidak tertipu, ya, oleh orang-orang dajjal bersorban, ya, oleh orang-orang yang bersorban yang berdusta, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.